Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendokumentasikan kegiatan praktikum modul 3 mengenai rangkaian kombinasional. Baiklah, kita langsung ke prosedur percobaannya. Di sini terdapat 3 percobaan. Kita mulai ke percobaan yang pertama, yaitu langkah pertama, buatlah rangkaian full adder atau FA seperti gambar berikut. Kita buka Logisim. Di sini terdapat 3 buah input, yaitu X2, X1, dan Cin, kemudian 2 buah output, yaitu Cout dan S1, dan terdapat 2 gerbang AND, 2 gerbang XOR, dan 1 gerbang OR. Kita buat rangkaian tersebut. Karena rangkaiannya menghadap ke bawah, jadi jangan lupa untuk membaliknya untuk menghadap ke bawah. Kemudian input yang kedua, kita langsung ubah labelnya menjadi X2, X1, kemudian kita tambahkan gerbang AND, dua gerbang XOR, dan 1 gerbang OR. Kemudian kita ubah number of inputnya menjadi 2 karena terdapat X1, X2. Kemudian tambahkan output CO, kemudian output S1, dan input Cin. Jika sudah, tinggal kita hubungkan gerbangnya dengan input. Kemudian hubungkan ke gerbang AND.
kita sambil rapikan. Biar sama dengan yang di modul, kita tinggal tambahkan wiring tool untuk membuat kotaknya. Oke. Kemudian tambahkan teks di sini FA. Jika sudah sama dengan yang di modul, kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Ubahlah nilai C-in, X1 dan X2. Kemudian perhatikan nilai output dari S1 dan C-out. Kita ketuk tool. Kita ubah nilai C-in-nya, adanya 1. S1-nya berubah menjadi 1. Kemudian X1 dan X2. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih rinci kenapa perubahan dari nilai C-out dan S1-nya. Mungkin akan lebih saya jelaskan di laporan tertulis saya. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kemudian buatlah RCA dari full adder seperti gambar berikut. Caranya dengan menduplikasi FA yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian menghubungkan C-out dan FA dari FA1 dengan C-in dari FA2. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste. Kita hubungkan C-in di FA2 dengan C-out di FA1. Kita hapus. Kemudian kita hubungkan. Oke. Kemudian kita samakan dengan yang di modul, yaitu inputnya menjadi Y2X2 dan Y1X1. Y1 dan X1. Kemudian S1-nya kita ubah menjadi S2.
Jika sudah sama dengan yang di modul, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat yaitu lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 ditambah Y1, Y2 sama dengan S1, S2. Merupakan operasi penjumlahan 2 bit, kemudian catat hasilnya. Di sini saya akan memberikan contoh operasi penjumlahan 2 bit. Contoh yang pertama yaitu X2, X1 ditambah Y2, Y1 sama dengan S2, S1. Di sini bitnya 2, yaitu 11 ditambah 10. 1 ditambah 0 hasilnya 1, kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 0, kemudian 1 menjadi carry out yang akan menjadi carry in. Kemudian kita jumlahkan lagi yaitu 1, 0, 1. 1 di sini menjadi carry out, sedangkan 0 menjadi S2, dan 1 yang terakhir yaitu menjadi S1. Kita coba pada rangkaian langkah 3, apa hasilnya sama? X2, X1, 1, kemudian 1, 0. Maka hasilnya yaitu 1, 0, 1 sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Kemudian langkah kedua yaitu bitnya 1, 0 ditambah 1, 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 1 hasilnya 0, kemudian menjadi terdapat carry out 1. Yang carry out di sini menjadi carry in. Kemudian kita jumlahkan lagi yaitu 0, 0, 1. 1 di sini menjadi carry out, sedangkan 0-nya jadi S2 dan S1. Kita coba ke rangkaian yang langkah 3, itu X2-nya 1, X1-nya 0, kemudian Y2-nya 1, dan Y1-nya 0. Maka hasilnya 1, 0, 0. Hasilnya sama dengan perhitungan yang saya contohkan. Kemudian lanjut ke percobaan yang kedua. Di sini dia langkah pertama disuruh buatlah rangkaian multiplexer MUX4 seperti gambar berikut. MUX ini memiliki input atau output 4 bit. Kita buat baru. Kita ke plexer, kemudian tambah multiplexer. Karena di sini inputnya ada 4, maka kita ubah select bit menjadi 2. Kemudian untuk menghilangkan biru di sini kita enable-nya kita no. Kemudian karena inputnya terdapat ada 4, maka kita ubah data bitnya menjadi 4. Kemudian tinggal menambahkan input. Karena di sini ada 4 bit, maka tinggal kita ubah data bitnya menjadi 4. Copy. Kemudian terdapat selektor. Ubah data bitnya menjadi 2. Kemudian terdapat output Y. Ubah data bitnya menjadi 4. Kemudian tambahkan label di setiap input, yaitu in A,
int C, dan int D. Kemudian selektor, dan output Y. Kemudian kita hubungkan masing-masing input. Kemudian hubungkan selektornya dan out Y. Kemudian langkah berikutnya yaitu aturlah keempat input dengan nilai yang berbeda seperti contoh di gambar. Kita kepuk tool. Kita ubah nilainya sesuai dengan yang digambar. Oke. Jika sudah sama, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kemudian atur selektor dengan nilai 00, 01, 10, dan 11. Perhatikan output yang dihasilkan. Maka out Y-nya menjadi nilai int A. Seandainya 01, maka out Y-nya menjadi nilai int D. Seandainya 10, maka out-nya menjadi int C. Seandainya 11, maka nilai out-nya yaitu nilai dari input int D. Kemudian lanjut ke percobaan yang terakhir yaitu percobaan 3. Yaitu buatlah rangkaian priority encoder seperti pada gambar berikut. Kita ubah select digit-nya menjadi 2. Kemudian di sini terdapat 4 buah input. Kemudian output Y1, Y0. Ubah data bits-nya menjadi 2. Kemudian output Z.
Y1, Y0. Kemudian inputnya kita kasih label W1, W0 sampai W3. Jika sudah, tinggal kita hubungkan input dengan priority encodernya. Kemudian hubungkan output Z-nya. Jika sudah sama dengan yang di modul, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua yaitu output Z sama dengan 0, mengindikasikan bahwa semua input bernilai 0. Di sini Z-nya 0 karena nilai input dari W0 sampai W3 bernilai 0, sehingga output dari si Z dia hasilnya 0. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1, perhatikan output Y1, Y0, dan Z yang dihasilkan. Kita ubah nilai input W0, maka output Z-nya menjadi 1, sedangkan output Y1, Y0-nya ya menghasilkan angka 00. Seandainya W1 yang kita ubah, maka output Z-nya juga menghasilkan 1, sedangkan output Y1, Y0-nya menghasilkan angka 01. Mungkin sampai di sini kegiatan dokumentasi praktikum yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.